Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi dengan Pak Febri. Pada kesempatan hari ini, Pak Febri ingin menerangkan sebuah materi dari MUPEL IPA, yaitu sistem peredaran darah. Sebelumnya, anak-anak, Pak Febri minta untuk menyiapkan juga buku pelajaran yang sudah anak-anak miliki. Nah, nanti bisa juga menyimak dari situ materi apa yang Pak Febri terangkan. Baik, Pak Febri mulai saja ya. Kita hari ini akan membahas tentang sistem peredaran darah. Bisa dilihat di layar yang Pak Febri share. Oke, kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu apa yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa darah itu selalu mengalir dan tidak pernah berhenti. Jadi kalau darah itu berhenti, maka apa yang terjadi? Manusia akan mati. Karena apa? Sel-sel di tubuh tidak mendapatkan nutrisi dan juga oksigen yang cukup. Bayangkan jika kita tidak mendapatkan oksigen, pasti mati. Karena manusia membutuhkan oksigen. Selanjutnya, organ peredaran darah yang kita punya adalah jantung dan pembuluh darah. Jadi organ peredaran darah yang kita punya ada dua ya, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung untuk memompa, pembuluh darah itu kalau diibaratkan seperti pipa yang akan mengalirkan, kan? Jantung sumbernya, sedangkan pembuluh darah itu adalah pipa yang akan menghubungkan ke seluruh tubuh. Nah, kita sekarang akan bahas jantung pertama. Jantung berukuran kira-kira sebesar kepalan tangan. Nah, tergantung besar jantung itu. Kalau orang dewasa, kepalan tangannya lebih besar, maka besar jantung juga lebih besar daripada kalau jantung yang dimiliki oleh anak sebesar kepalan tangan. Dia berada di rongga dada sebelah kiri. Itu letak jantung. Kemudian jantung terdiri dari 4 ruangan. Oh, jantung itu dari 4 ruangan. Hanya kelihatannya hanya satu, tapi dia terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama itu serambi atau atrium kanan. Kemudian serambi atau atrium kiri. Kemudian yang ketiga itu bilik atau sering disebut dengan istilah ventricle kanan, dan yang keempat terakhir bilik kiri. Nah, tadi ya, jantung di 5 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Fungsi serambi dan bilik itu apa toh? Pasti diciptakan, pasti punya fungsi. Mungkin dia ada tapi tidak berfungsi. Untuk apa? Pertama, serambi kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Nah, jadi serambi kanan kita itu menerima darah dari seluruh tubuh. Setelah mengalir ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung, itu masuk ke serambi kanan. Kemudian serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Ya, maksudnya kalau tadi serambi kanan itu darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kalau serambi kiri itu menerima darah dari paru-paru. Nah, darah yang dari paru-paru itu kaya akan oksigen, sedangkan darah dari serambi kanan itu minim oksigen karena dia membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh dan sisa-sisa pembakaran. Kemudian bilik kanan itu memompa darah ke paru-paru. Jadi dari serambi kanan masuk bilik kanan itu dipompa ke paru-paru. Fungsinya apa? Untuk mengikat oksigen yang kita peroleh dari ketika kita bernafas, dan juga
melepaskan CO2 yang diambil dari seluruh tubuh. Akhir bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi dari serambi kiri yang dia dapat dari paru-paru kayak oksigen masuk ke bilik kiri, sama bilik kiri dipompa untuk ke seluruh tubuh untuk memberikan nutrisi dan juga oksigen. Nah, sekarang organ yang kedua, tadi yang organ yang pertama adalah jantung, sekarang organ kedua adalah pembuluh darah. Dibedakan menjadi dua pembuluh darah, yaitu pembuluh darah nadi atau arteri, sering disebut dengan arteri, dan pembuluh balik atau vena. Ya. Sekali lagi Pak Wes ulangi, pembuluh darah dibagi dua, yaitu arteri atau pembuluh nadi dan vena, pembuluh balik. Pembuluh nadi itu darah yang keluar dari jantung akan melalui pembuluh nadi. Nah, darah yang keluar dari jantung itu diedarkan seluruh tubuh itu banyak mengandung oksigen. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Namanya keren kan? Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Ya, nadi itu darah yang dari jantung keluar itu melalui pembuluh nadi. Kemudian pembuluh balik, tadi sebut dengan nama istilah keren itu vena, namanya balik, kembali, jadinya dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Ngapalinya gampang toh. Tadi itu dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena yang balik tadi yang namanya kembali atau balik, ya otomatis dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Cabang dari kedua pembuluh itu disebut pembuluh kapiler dan itu sangat halus. Ini setelah dari pembuluh-pembuluh besar tadi itu, pembuluh nadi dan balik itu bercabang-cabang sampai ke sel kecil sangat lembut itu disebut pembuluh kapiler. Di situ terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk pembakaran di sel, sedangkan karbon dioksida itu akan diangkut kembali ke jantung, masuk paru-paru, bertukar juga dengan oksigen yang diambil dari udara, CO2 dilepaskan dan kembali ke serambi kiri, bilik kiri, diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Jadi seperti itu ya peredaran darahnya. Nah, sekarang cara kerja jantung itu seperti apa ya? Apabila serambi kanan dan kiri mengembang, darah dari pembuluh balik atau vena akan masuk ke serambi. Kalau kita bayangkan serambi di tangan kanannya Pak Febri, bilik ketika ini mengembang, otomatis ini mengecil. Ini mengembang, menarik darah yang dari tubuh ke jantung, ya kan? Nah, ketika ini mengembang, tubuh darah masuk ke jantung. Sebaliknya, apabila serambi kanan dan kiri menutup, dia mengepis, biliknya mengembang. Bilik yang bawah ini mengembang. Itu, darah dari serambi kanan akan masuk ke bilik. Ya kan? Dari serambi kanan akan masuk ke bilik kanan. Nah, ketika jadinya ini mengembang, darah yang dari tubuh masuk ke serambi kanan, darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Gitu. Ketika ini serambinya menutup, maka yang terjadi apa? Darah dari serambi kanan masuk bilik kanan, darah dari serambi kiri yang dari paru-paru itu akan masuk bilik kiri. Nah, setelah itu ini mengembang lagi, maka darah yang dari bilik itu, yang bilik kanan akan ditekan masuk ke paru-paru, sedangkan yang bilik kiri akan beredar ke seluruh tubuh, menyemburkan darah ke seluruh tubuh. Begitu terus. Ya, maka gerakannya dik 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 dik
deg-deg ya, seperti itu kan. Nah, itu terjadi peredaran darah. Sekali lagi Pak Web diterangkan ya. Jadi alurnya ketika serambi mengembang, maka darah dari tubuh masuk bilik kanan, darah dari paru-paru masuk bilik kiri. Ketika serambi mengempis, bilik mengembang. Bilik mengembang menerima yang serambi kanan darahnya masuk ke bilik kanan, yang serambi kiri darahnya masuk ke bilik kiri. Ketika serambi mengembang lagi, bilik menekan, maka darah yang serambi kanan masuk ke paru-paru dan yang serambi kiri akan diedarkan ke seluruh tubuh. Otot-otot di bilik itu lebih tebal dibandingkan yang ada di serambi karena kerja bilik itu lebih berat daripada kerja serambi. Serambi menerima saja, sedangkan bilik dia harus memompa darah. Yang bilik kanan memompa ke paru-paru, sedangkan bilik kiri memompa ke seluruh tubuh. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, terima kasih. Itu tadi apa? Peredaran darah yang terjadi pada tubuh kita. Sebetulnya mirip juga dengan peredaran darah yang terjadi pada hewan burung yang akan kita bahas. Sama, dia juga punya jantung dan punya pembuluh darah, organnya mirip manusia. Oke, Pak Febri kira itu dulu yang dapat Bapak Febri sampaikan. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu, kita tunggu, sabar ya. Ada suatu ketika nanti akan ketemu ketika pandemi ini sudah selesai. Ingat 3M. Oke, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, tetap sehat. Sampai bertemu kembali.